seorang narasumber, yaitu Ibu Widya Supriyati, yang dimana kita hari ini akan membahas tentang bagaimana cara kita sebagai guru untuk meningkatkan potensi belajar anak dengan menilai dulu atau mengenali dulu karakteristik siswa itu sendiri. Nah, untuk pertama kali Ibu Widya, saya mau bertanya terlebih dahulu. Ibu Widya, guru kelas? Ya. Oke. Maaf Ibu Widya, sebelumnya Ibu Widya sudah berapa lama mengajar? Kurang lebih sudah 10 tahun. Oh, sudah begitu lama Ibu Widya ya, pengalaman sekali dalam Sudah pengajaran. lumayan. Sebelumnya kami mau bertanya dulu, Ibu Widya bertugas di SD, SMP? Saya guru SD. SD mana Bu? SD 157 Palembang, di belakang makam pahlawan. Oke, terima kasih Bu Widya. Sebelumnya itu Ibu Widya, kan setelah 10 tahun mengajar itu, Ya. Ibu Widya pasti sudah paling mahir dalam memahami karakteristik siswa, terutama siswa SD. Nah, di sini saya mau bertanya sedikit, mau berbincang-bincang sedikit tentang bagaimana cara Ibu Widya mengenali karakteristik siswa itu sendiri dan bagaimana strategi Ibu Widya menjalani atau memberikan pembelajaran itu agar berjalan dengan lancar. Sebelumnya memang kita ketahui bahwa anak itu dilahirkan dengan kondisi yang tidak sama. Tapi kita dilahirkan dengan bentuk yang sempurna. Sama-sama sempurna, cuma hanya beda dalam bentuk karakteristiknya saja. Banyak anak banyak karakter, tidak sama semuanya. Jadi setiap peserta didik itu berbeda-beda wataknya, berbeda-beda sifat dan tingkah lakunya dan karakternya juga. Jadi selama saya mengajar, saya sudah banyak mengenali anak-anak di kelas, khususnya anak-anak level SD ya, karena anak-anak kecil itu banyak ragamnya. Ada yang mereka kadang-kadang introvert, ada yang ekstrovert, ada yang memang polanya aktif, ada yang pendiam, ada yang agresif dan sebagainya. Kita sebagai guru di kelas harus bisa mengenali siswa tersebut agar kita bisa membawa mereka, membentuk potensi mereka sesuai apa yang mereka inginkan, dan sesuai dengan kemauan kita untuk membentuk karakter mereka juga. Nah, sebelumnya Ibu Widya, saya mau bertanya ini, ketika kan Ibu Widya sudah paling mengenal bagaimana karakteristik siswa itu sendiri kan, 10 tahun itu waktu yang paling lama loh itu untuk dijalani kan. Nah, apabila Ibu Widya menemukan karakteristik itu anak itu sedikit berlebih itu, maksudnya agak super aktif, tapi dia aktif di lain kali ada juga siswa yang di sisi lain ada yang aktif tapi ada yang super diam itu. Gimana cara Ibu Widya sendiri sebagai guru memberikan atau menjalankan strategi pembelajaran itu agar tetap berjalan dalam seperti proses sebagaimana mestinya? Iya, dalam kegiatan proses belajar mengajar kita tidak bisa menyamaratakan anak. Kadang-kadang ada anak yang harus diberikan perhatian khusus, ada memang anak yang sudah bisa dilepas secara mandiri untuk bisa menerima pembelajaran yang kita beri. Misalnya ada anak-anak yang karakternya agak lain dari yang lain atau agak aktif atau super aktif kita ngomongnya, mungkin kita bisa memberikan perhatian lebih kepada anak-anak tersebut dengan cara bisa kita memberikan tempat duduk terpisah dengan anak-anak yang aktif, harus dipasangkan dengan anak-anak yang pendiam. Jadi agar mereka bisa saling melengkapi, bisa saling bersosialisasi juga, komunikasinya juga seimbang. Jadi anak yang pendiam sama anak yang aktif tadi bisa kita kasih tempat berdampingan. Setelah itu kita juga harus ekstra memperhatikan anak tersebut kalau dia anak yang aktif, agar dia tidak fokus pada dunianya sendiri, tapi harus fokus melihat apa yang kita berikan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita bicarakan, dia juga bisa menangkap. Jadi selain itu kita juga harus memperhatikan anak-anak yang lain ya, bukan hanya memperhatikan anak tersebut. Cuma mungkin perlakuannya agak dibedakan sedikit terhadap anak-anak yang lain karena mereka memang membutuhkan perhatian yang khusus. Di sini maksud Ibu, di sini dalam konteks Ibu dia maksudnya anak yang super aktif tadi tetap kita perhatikan, sedangkan anak yang lain masih juga kita perhatikan. Ya, cuma agak lebih perhatiannya terhadap anak yang aktif tadi. Dan bagaimana juga strategi Ibu dia selama dalam pengajaran dalam 10 tahun itu apabila menemui atau menjumpai situasi anak yang di situ kan kadang-kadang kita temui anak
kurang pas dengan kondisinya, Iya. merasa bosan, jenuh. Nah, bagaimana juga strategi Ibu Widya sebagai guru dalam menanggapi hal itu? Iya, akan ada waktunya ya ketika kita mengajar sudah melihat gerak-gerik anak itu merasa gerah atau mungkin merasa Risih. gelisah ya, merasa risih, kita bisa memberikan motivasi lebih untuk bisa meningkatkan gairah mereka dalam kegiatan pembelajaran. Bisa kita ajak bermain, bernyanyi, atau game-game yang memang bisa meningkatkan gairah belajar mereka. Setelah itu kita juga memang harus mengenali dunia anak agar anak juga merasa diperhatikan, anak juga merasa dipahami dunianya, sehingga mereka juga akan terfokus pada kita yang memang memperhatikan mereka dengan baik. Di sini kita sebagai guru juga punya kinerja, bukan hanya sebagai penyampai ilmu, tapi juga kita juga sebagai dalam konteks sebagai teman, sebagai kawan, atau juga sebagai orang tua. Iya. Begitu maksudnya Ibu Widya? Iya, jadi kita intinya harus mengenali dunianya. Ketika anak itu merasa bisa jadi mereka datang terlambat atau dalam keadaan mukanya yang sedih, kita bisa bertanya ada apa, mengapa datang terlambat, atau intinya kita berkomunikasi. Ketika anak tersebut sudah menunjukkan gerak-gerik yang berbeda dari hari-hari biasanya dia di sekolah, kita bisa mengkomunikasikannya dengan anak. Jadi ada rasa keterbukaan antara guru dan siswa, sehingga jalinan tali ini ya, apa sih maksudnya, hubungan antara guru sama siswa itu tetap terjalin selayaknya orang tua dan anak. Terima kasih Ibu Widya atas bincang-bincangnya sore ini. Demikian wawancara saya kepada narasumber kita Ibu Widya Suprapti yang bertugas di SD 157 sudah lama dalam kurun waktu 10 tahun ya Bu Widya. Akhir kata kami berdua mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerahku matahari